Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Medical Talk bersama saya Dr. Lupita. Dewasa ini, banyak remaja ataupun dewasa yang mengalami gejala perut, sering terasa penuh, cepat kenyang, hingga mual muntah dan sakit perut. Anehnya, gejala ini seringkali dijumpai juga pada lansia ataupun yang memiliki riwayat penyakit komorbid seperti diabetes mellitus. Sebenarnya di dunia ini ada dua penyakit yang gejala yang mirip, yaitu dispepsia dan gastroparesis. Namun, latar belakang keduanya berbeda. Di manakah perbedaannya? Yuk simak penjelasan saya di video berikut ini. Apa itu dispepsia? Dispepsia adalah kumpulan gejala yang mengenai saluran cerna bagian atas, terutama lambung, selama 4 minggu ataupun lebih. Gejalanya bisa berupa perut terasa penuh atau begah, cepat merasa kenyang, adanya rasa tidak nyaman pada perut secara berulang, nyeri ulu hati atau rasa terbakar di ulu hati ataupun dada, kembung, mual muntah, hingga nafsu makan yang menurun. Lalu, apa yang menyebabkan terjadinya dispepsia? Pada dasarnya, dispepsia hanyalah gangguan dari fungsi lambung dalam hal pengosongan makanan dari lambung ke usus. Gangguan ini hanya terjadi apabila adanya rangsangan dari luar, seperti bakteri Helicobacter pylori, obat anti nyeri golongan NSAID, kemudian makanan tinggi lemak, psikis atau stres, terakhir rokok dan alkohol. Kok bisa pengosongan lambung melambat menyebabkan gejala-gejala dispepsia? Jadi begini penjelasannya. Saat bakteri, makanan tinggi lemak, stres, ataupun obat NSAID dan rokok ataupun alkohol yang terpapar ke lambung, lambung menjadi lebih sensitif dan saat radang mulai meningkat di lambung. Akibatnya, disitulah pengosongan lambung mulai melambat 1,5 kalinya lebih lambat dari biasanya. Akibatnya, 1. Terjadi penumpukan asam lambung dan makanan, sehingga perut terasa mual, lalu terasa terbakar di ulu hati, ataupun bisa naik sampai ke dada. Yang kedua, apabila sudah menumpuk, maka lambung akan meregang, betul ya, ditekan ke segala sisi, sehingga yang terjadi apa? Nyeri ulu hati atau rasa tidak nyaman di perut, kemudian cepat kenyang, kembung, begah, hingga nafsu makannya menurun. Lalu bagaimana dengan gastroparesis? Gastroparesis adalah gangguan gerakan lambung akibat adanya kerusakan pada saraf ataupun otot lambung, sehingga pengosongan lambung melambat dan mulai muncul gejala-gejala lambung yang kronis atau memanjang dan seringkali berulang. Gejala-gejalanya bisa berupa perut terasa penuh, cepat merasa kenyang, ada nyeri perut bagian atas, mual muntah, hingga penurunan nafsu makan yang menetap. Apa yang menyebabkan terjadinya gastroparesis? Ada dua penyebab utama gastroparesis, idiopatik sebesar 39,4% dan diabetes mellitus sebesar 37,5%. Namun bisa juga disebabkan oleh faktor lainnya, yaitu 1. Obat-obatan seperti opioid, obat hipertensi penghambat kalsium, dan obat penenang atau antikolinergik. Yang kedua, karena efek operasi yang mencederai saraf vagus. Yang ketiga, mungkin ada penyakit saraf yang mendasarinya, seperti Parkinson, sklerosis multiple, dan cerebral palsy atau lumpuh otak. Dan yang terakhir, mungkin ada penyakit autoimun sebelumnya, seperti SLE atau Systematic Lupus Erythematosus atau kita singkat lupus, dan skleroderma. Apa yang membedakan pengosongan lambung melambat antara gastroparesis dan dispepsia? Meskipun keduanya terdapat pengosongan lambung yang melambat, namun pada dispepsia hanya bersifat sementara, hanya apabila jika dia terpapar oleh faktor-faktor resiko. Sedangkan pada gastroparesis sudah terjadi 1. Kerusakan saraf vagus dan otot lambung. Kedua, kerusakan aliran listrik sekitar dinding lambung sehingga mempengaruhi kinerja otot lambung. Ketiga, gangguan kerja hormon gastrin yang mempengaruhi gerak lambung, motilin yang mempengaruhi gerak usus atas, dan penurunan daripada hormon grelin yang mempengaruhi rasa lapar. Lalu bagaimana kita tahu yang dialami gastroparesis atau dispepsia?
Jadi, menurut algoritma diagnosis gastroparesis tahun 2023 dan konsensus dispepsia tahun 2021, disarankan untuk dilakukan endoskopi untuk melihat dari lambung hingga usus apakah terdapat kelainan bentuk organ atau sumbatan atau lainnya. Pada dispepsia, gambarannya cenderung normal dan pada gastroparesis terdapat kerusakan otot. Untuk memastikan gastroparesis, dilakukan pemeriksaan tambahan yang khusus bernama gastric emptying scintigraphy. Jadi pada 4 jam pertama biasanya dia ada keterlambatan dari pengosongan lambung. Pilihan pengobatan apa saja untuk dispepsia? Berdasarkan konsensus Perkumpulan Dokter Gastroenterologi Indonesia tahun 2021, pada orang dengan dispepsia dapat diberikan beberapa pilihan obat sesuai gejalanya, yaitu pertama, golongan PPI yaitu obat lambung, bisa berupa omeprazol, lansoprazol, esomeprazol untuk gejala nyeri atau rasa terbakar di ulu hati atau di dada. Kemudian yang kedua yaitu golongan prokinetik seperti domperidon, ondansetron atau lainnya yang dapat diberikan untuk gejala mual muntah, kemudian rasa penuh atau cepat kenyang karena dia juga bisa membantu pengosongan lambung lebih cepat. Dan yang terakhir adalah golongan herbal yang sudah terstandarisasi yang bernama Gastin Force yang mengandung 8 komponen herbal untuk semua gejala di atas. Lalu, pilihan pengobatan apa saja untuk gastroparesis? Pada orang dengan gastroparesis dapat diberikan beberapa pilihan obat sesuai dengan tingkat keparahannya. Antara lain, untuk tingkat ringan dapat diberikan metoclopramid sebagai prokinetik atau pengosongan lambung, kemudian ondansetron atau prometasin untuk anti muntahnya. Untuk tingkat sedang dapat diberikan metoclopramid sebagai prokinetik, ondansetron atau prometasin sebagai anti muntah, ditambah dengan akupuntur. Dan untuk derajat berat dapat diberikan metoclopramid atau domperidon sebagai prokinetik, ondansetron atau mirtazapin sebagai anti muntahnya. Lalu bisa diberikan alternatif yaitu bedah laparoskopi miotomi untuk membedah otot lambungnya, dekompresi dengan selang ke lambung untuk menekan daripada pengosongan lambung agar lebih cepat. Obat tambahan lain yang dapat diberikan yaitu antidepresan seperti amitriptilin dan anti nyeri seperti gabapentin ataupun pregabalin. Bagaimana prediksi kesembuhan dari gastroparesis dan dispepsia? Pada dispepsia, kita dapat sembuh selama pengobatan dijalani hingga gejala tuntas atas rekomendasi dokter dan setelahnya lebih meminimalisir faktor-faktor resiko penyebab seperti makanan tinggi lemak, obat nyeri, stres, hingga rokok. Sedangkan pada gastroparesis, kita hanya dapat terkontrol saja gejalanya karena otot dan saraf lambung sudah ada yang rusak. Setelahnya, tetap mengusahakan tidak terpapar faktor resiko obat-obatan tertentu dan mengontrol penyakit saraf yang mendasarinya sesuai saran dokter. Setidaknya, kekambuhan lebih diminimalisir dan terhindar dari komplikasi seperti dehidrasi, malnutrisi, hingga perburukan dari kualitas hidup. Bagaimana Sobat Sehat? Pasti sekarang sudah paham nih bahwa dispepsia dan gastroparesis meskipun sama-sama memiliki gejala yang mirip atau serupa, namun dari segi penyebab, pengobatan, hingga prediksi kesembuhannya berbeda banget nih. Jadi apabila dijumpai gejala seperti perut terasa penuh, cepat merasa kenyang, ada nyeri atau rasa terbakar di ulu hati atau dada, hingga mual muntah, berulang dalam 4 bulan terakhir, maka jangan segan-segan untuk periksakan diri kamu ke dokter spesialis penyakit dalam sub-KGEH atau khusus pencernaan agar mendapat pengobatan yang tepat, gejalanya tuntas, dan kualitas hidup kamu lebih berkualitas. Jangan lupa saksikan sesi edukasi kami lainnya ya. Like, komen, dan share, serta nyalakan tombol merah subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video lainnya juga. Sampai jumpa. Dah.